Kembali lagi di Ruang Terang channel Rujak Politik. Jadi kita appreciate Pak Prabowo di May Day kemarin, keren. Tapi kita juga sekaligus meng-highlight beberapa hal, tapi ini kayaknya sifatnya politik ya, dalam artian kan udah ada 3 partai yang bilang saya dukung Pak Prabowo kembali di Pilpres 2029. Pertama tuh ada PAN kan, pertama kan? Ya, PAN kita hampir mau bahas, cuman kayaknya ya masih PAN lah. Kedua PKS. Karena menteri-menteri yang kinerja kurang bagus bisa dibilang dari PAN. Gue nggak ngomong, tapi itu lihat fakta lapangan aja. Terus kedua PKS. Ya. Karena mungkin satu-satunya partai yang selalu menggaungkan Prabowo setelah Pilpres, tapi sampai sekarang kursi di kabinetnya cuma 1 ya. Maksudnya kan Yasirli doang ya. Yasirli doang. Ketiga adalah Golkar. Di hari May Day bersamaan dengan siangnya Prabowo pidato menggelegar, Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Golkar, ngomong kalau kita sih dari Munas kemarin juga memang sudah sepaten untuk dukung Prabowo di Pilpres 2029. Apa jangan-jangan karena ada kata-kata kita akan rampas aset koruptor? Wow. Bisa jadi pertimbangan. Atau mungkin memang sudah ketahuan bahwa kinerjanya buruk, kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi yang jelas dukungan ini mungkin kita bahas dulu dari sisi dukungan yang terlalu dini. Dukungannya kan terlalu awal ya. Iya, menurut saya baru 6 bulan Prabowo jadi presiden, masa iya udah ngomongin 2029. jilatnya kedalaman gitu loh. Udah kerja aja yang bagus, menteri-menterinya yang ditunjuk dari partai kerja yang bagus. Soal dukung-dukung nanti rakyat juga paham siapa yang harus kita pilih ke depan. Tapi kalau Pak Prabowo bagus kinerjanya, para menteri pendukungnya juga sesuai dengan arahan Pak Prabowo, pasti rakyat akan pilih Prabowo lagi. Tanpa partai dari awal udah kasarnya nih ya. Ya Allah. Allah Akbar. Bagus nih. Ya, matiin lampunya ini bro, lampu yang gede bro, naikin dong, mati yang itu, matiin dong. Masih ada yang itu tuh, matiin itu loh, cabut aja. Nah, naikin, naikin, masih ada. Salah. Oh, gitu ya? Iya. Mau nyetai bro? Jadi gue aja. Itu gelas. Gue. Masih ada instalasinya yang nggak bener itu. Kemarin tuh baru ini cuma mati lampu. MCB ini udah lemah. Hah? MCB ini udah lemah. Bisa di MCB ya? Banyak yang takut jadi udah lemah. Gak boleh apa namanya situ. Hah? Jangan salah tadi. Ada yang salah itu sih. Iya. Ini mulai tadi pagi nyala nggak masalah. Tadi tapping. Enggak, ini nggak masalah. Biasanya. Yang itu tuh pompa belakang. Udah dibiarin aja tuh, lampu matiin aja. Tadinya mana nih, sambung aja. Ya, kita sambung aja. Tadi kan kita udah ngomongin Menteri. soal Golkar. Berarti kan kinerja menteri yang buruk ya, sorry. Nggak langsung aja apa? Ya. Ke menteri. Ya pokoknya kan tadi kan kita udah ngomongin soal Golkar. Ya. Golkar terakhir adalah dia bilang ya kalau kita dari Munas kemarin juga udah pas sepakat untuk mendukung Prabowo lagi di 2029. Karena ini kan kecepatan, Mas. Kecepatan, dan menurut gue tuh terlalu dini gitu. Jadi kalau kata tadi Mas Saiful bilang kan ya mendingan tunjukkan aja kinerja yang terbaik ya. Sehingga ya kalau misalnya memang kabinetnya baik juga pasti presiden juga dapat dipercaya lagi oleh publik ya. Tapi kan ini kan ada satu bacaan lagi yang kalau menurut gue ini bukan masalah apapun ya, tapi lebih ke masalah kayak reshuffle ya. Iya, menurut saya partai reshuffle itu sangat kuat dengan beberapa partai sudah deklarasi bakal dukung Prabowo di masa kepemimpinannya Pak Prabowo baru 6 bulan. Kok tiba gitu, padahal sedangkan isu reshuffle sangat santer
Apakah mereka takut di reshuffle atau dikurangi jatah menterinya? Bisa jadi itu. Atau ada maksudnya peta politik baru nih. Iya, karena sangat jelas itu kemarin Pak. Karena ada beberapa menteri yang sangat mengecewakan ya, menurut saya mengecewakan. Dia punya argumen yang sangat tidak etis sebagai menteri, sedangkan dia anak buahnya presiden kita, dia muji orang lain itu sangat nggak etis itu. Dan itu harusnya wajib, kalau itu nggak ada kata pertimbangan tapi wajib. Dan kan ini kan seperti pada kayak gini loh ya. Jadi kan kita bahas kemarin kan yang soal ini ya, apa para menteri Jokowi datengin lagi rumah Jokowi pas Lebaran. Terus kan sebagian menteri mungkin bukan yang dari partai tapi nyebutnya kan bos. Iya. Nah, nggak lama dari kejadian itu diomongin di publik, nggak lama kemudian kan PAN tuh deklarasi kita dukung lagi Prabowo 2029 gitu. Terus nggak lama kemudian PKS kemarin kita masih ada di pemerintahan Prabowo 2029. Ya, kita tidak posisi. Terus baru kemarin Golkar juga kita memang akan dukung lagi Prabowo 2029. Ini kan kalau misalnya mungkin di luar PKS ya, di luar PKS ini kan PAN dan Golkar ini kan kemarin kan ketumnya semuanya datang ke rumah Jokowi. Iya. Iya. Apa mungkin tanda-tanda tersinggung ini terlihat? Bisa jadi namanya politik bro ya. Mungkin dari pihak PAN, mungkin saya menduga pihak PAN kalau saya condong ke sana nggak kuat-kuat juga yang sana, secara tidak berkuasa kan. Potensi Gibran untuk naik ke 2009 buktinya PAN tidak mendukung. Benar. Dia hanya mendukung Prabowo. Gibrannya nggak didukung. Tiganya nggak didukung. Bisa jadi PAN ini juga pengen ngajuin wapresnya nanti kan. Iya. Walaupun itu terlalu dini. Cuma ya namanya politik kan. Benar. Ya kita tunggu aja. Berarti Golkar ciri khasnya tikungan akhir, dukungannya selalu keluar di akhir kan? Ya kan udah ngomong setelah Maidi itu kan? Iya, maksudnya dulu kan kita lihat waktu 2024 dia dukung kemana, cocokin sama siapa lah. Kedua injury time baru dia start. Injury time dia Prabowo, dan itu kan selalu ciri khas politik di situ ya. Ya. Tapi kayaknya lebih kuatnya reshuffle kali. Ya kalau menurut saya reshuffle ya sah saja sih, kalau emang kinerjanya buruk ganti kan, ngapain ribet? Iya. Tinggal kalau emang partai punya jatah, ajuin orang-orang yang kredibel yang sesuai kompeten dia di bidang itu. Karena biar apa? Programnya Pak Prabowo itu jalan. Pak Prabowo nggak mungkin bisa mengerjakan janji-janji kampanyenya tanpa didukung oleh menteri-menteri yang kompatibel gitu. Gue di satu sisi mengapresiasi ya, maksudnya kita juga mengapresiasi pidato Pak Prabowo kemarin di media itu salah satu pidato terkeren dia. Iya. Tapi kita menyayangkan juga soal tidak hadirnya menteri. Ya itu mungkin kesibukan atau apa, kalau gitu juga atas biasanya ada arahan atau perintah. Mungkin. Mereka juga kan ngurusin banyak mungkin kan. Iya. Cuma menurut saya sih kinerja para menteri kalau emang ada hasil publish ke media lah, biar masyarakat tahu, biar puas atas kinerja dari menterinya dan puas pelayanan negara kepada masyarakat. Benar. Dan satu lagi, program Pak Prabowo itu kan banyak ya. Iya. Menterinya juga banyak. Tolonglah ditunjukkanlah kinerja. Iya, ditunjukkanlah. Kinerjanya banyak loh. Ini kerjaannya banyak loh. Dan seperti yang tadi Mas Saiful bilang di awal ya, sebelum tadi ada insiden mati lampu, Mas Saiful bilang di awal mungkin kan kalau menteri yang buruk dari PAN. Ya, diduga. Ada apa tadi? Sebagian besar yang kurang kompeten ya digantilah. Yang adanya menteri coba bikin negatif thinking masyarakat, udahlah hilangin. Ada yang menteri yang bahasanya bagi-bagi duit di Lebaran, ngasih duit banyak ke anak cucunya, silakan. Tapi kenapa harus direkam gitu loh? Itu dia. Lo tahu lo ketua partai, kita tahu juga lo punya uang, ngapain gitu? Secara etika gak bagus. Gak usah direkam, bagi-bagi ini anak buat cucu sekian. Sedangkan ekonomi masyarakat lagi turun gitu. Iya. Ya komunikasi ke bawah menteri itu perlu, ya nggak tahu ya. Nah, mungkin nanti ada retret kedua itu untuk etika itu benar-benar diajarin tuh di sini. Ya, harusnya sih ya. Tapi kayaknya kalau menurut kita ya, kita sepakat ya kalau 3 partai ini bersuara ini tanda-tanda reshuffle. Ya, reshuffle bisa, saya menduga di bulan Mei ini ada reshuffle yang nggak jelas sih sebenarnya reshuffle. Ya reshuffle-nya sih wajar ya, karena tapi 6 bulan cepet banget nggak sih Mas? Enggak. Kalau daripada
udah kelamaan buruk busuk, nanti diganti orang yang bagus, tetap busuknya itu dampaknya banyak. Karena secara sistem terbentuk duluan ya. Iya, karena udah mindsetnya orang udah stigmanya udah jelek gitu loh. Mending baru-baru ini udah ganti aja orang-orang yang kompetitif. Ya emang kalau emang ada hak dari partai itu namanya politik ya. Partai ini misal punya hak atau 2 atau 3 menteri, silakan ajukan kembali orang-orang yang kompeten di bidangnya. Silakan mereka untuk meminang orang-orang yang ahli di bidang itu untuk masuk ke partainya dan diajukan sebagai menteri. Tapi saya lebih elegan. Tapi gue agak membaca spekulasi ada peta politik baru juga. Terutama kan kemarin penampilannya Mbak Puan ya bersama Pak Prabowo di Hari Buruh. Itu kan cukup menimbulkan bacaan baru karena kan sebelumnya kan kalau DPR perwakilan pasti Dasko kan. Iya. Kalau sama Prabowo ini tiba-tiba ada Puan juga dan ini sinyal bahwa oke, berarti ini hubungan sampai saat ini kan PDI kan masih oposisi ya. Iya. Kalau saya meyakinin ke depan PDI bakalan gabung pemerintahan kalau emang ada satu orang ini nggak ikut cawe-cawe kan gitu kan. Iya, mudah-mudahan sih yang ada yang nggak denger ya gitu. Iya. Mudah-mudahan ada yang nggak denger. Cuman kalau ya gue bacanya itu mungkin salah satu alasannya mungkin selain reshuffle tuh karena mungkin ada satu partai besar yang ingin juga ini menurut Prabowo ini sangat berarti gitu. Iya. Sangat berarti di depan karena dia. Pemenang pemilu gitu kan. Jadi kalau misalnya pemenang pemilu dengan pemenang pemilu ini kan super power ya. Emang agak aneh sih pilpres kemarin ini pemenang pemilu presidennya tapi dia kalah di partai kan agak aneh, agak janggal sebenarnya. Cuma ya menurut saya Pak Bro mungkin nggak nyaman ketika dia berkuasa mengeluarkan kebijakan dan ada yang protes. Sedangkan ada koalisi, mereka kan di luar koalisi dan partainya pemenang pemilu suara terbesar. Apalagi PDI oposisi, Nasdem udah menyatakan oposisi, dia tahu diri, tahu etika kan gitu kan. Statementnya bagus menurut saya itu, tahu adab lah, kalau kalah ya udah kalah gitu. Nggak usah jilat, padahal itu nyindir temennya sebelumnya gitu. Oh, yang oren. Ya terus sebut aja langsung PKS apa PKB kan gitu. Ya enggak, istilahnya terus ditambah lagi kalau ada yang keluar koalisi bisa jadi ini Prabowo mau hitung-hitungan politik harus ngambil PDI biar di dalamnya kuat di DPR-nya kan, biar ketika ada kebijakan dipermudah nggak dipersulit. Ya apalagi janji-janji ini kan yang May Day itu kan butuh komunikasi politik bro. Dan apalagi kalau yang ini seperasaan gue ya. Ini kalau isu buruh begini nih lebih kuat PDI-nya. Lebih kuat PDI-nya, lebih kuat grassroots di PDI-nya gitu. Jadi menurut gue kalau misalnya janjinya udah seperti ini biasanya nih harus ada komunikasi tingkat elit ya. Tingkat elit, dan emang harus ada satu yang menjadi elit, satu ada yang menjadi untuk mewadahi grassroots ini. Dan kalau emang arahnya ke sana benar ya, maka Prabowo nggak segan-segan untuk menuruti apa kemauan PDIP itu udah jelas. Bisa jelas. Dan misalnya ya udah gue mau masuk, tapi misalnya lu gusur dulu deh tuh orang-orang lamanya gitu kan. Ya udah partainya tetap, tapi orang-orang lama itu digusur semua. Itu kan bisa jadi. Iya, analisa saya sih memungkinkan hal itu terjadi. Prabowo nggak akan mengambil resiko terbesar ya. Prabowo mending keluarin orang-orang menteri yang dulu dikeluarin dibanding dia memusuhi PDI. Karena PDI sangat kuat, partainya pemenang. Dibandingkan orang-orang ini udah nggak punya apa-apa nih. Dia nggak punya retribusi, kontribusinya udah, kalau mau balas jasa udah lalu 6 bulan gue kasih menteri, selesai silahkan. Nah mungkin nanti jadi dirut atau anak perusahaan atau apa silahkan. Nah munculin lah orang-orang yang dari biar apa? Pak Prabowo kan ingin kebijakannya lancar ya, rangkul partai pemenang, udah selesai itu. Dan turutin aja PDI menurut saya, turutin dalam arti ya selagi normal yang tidak merugikan Gerindra sebagai pemenang pilpres. Kalau hanya kurangin kemerasaan sama presiden sebelumnya, harusnya hal itu diambil ya, karena biar mau nggak mau kan politik kita masih ada komunikasi elit politik. Hal ini sekaligus kalau menurut gue jadi kayak ya udah ayo, kan presidential threshold ini kan kita gara-gara mereka yang ngomongin 2029 gue jadi pengen ngomongin 2029 gitu loh. Ini kan threshold udah 0%. Semua bisa jadi. Jadi bentuklah poros-poros baru aja gitu loh. Oke lah kalau misal permasalahannya logistik ya itu lain cerita kali ya. Nanti aja itu. Cuma nanti aja.
Nggak terlalu itu. Sekarang masyarakat sudah banyak sudah sadar politik kan. Iya loh, sebenarnya kalau kita hitung itu sebenarnya ongkos logistik paling mahal itu sebenarnya kan nggak di ongkos banner apa enggak medsos sama beli partai kali ya. Iya, mau beli partai yang paling mahal kan. Udah gitu. Kalau misalnya udah ada threshold 0% mah nggak beli partai dong. Iya. Berarti tinggal gencar-gencarin kampanye bener aja gitu loh. Ya kita nggak tahu 2029 masih lama, siapa tahu nanti Ya, itu tahun depan akan muncul figur baru yang besar yang ya kita nggak tahu, semua kan udah diatur sama Tuhan. Ya itu mungkin skema pembacaan kita, tapi yang jelas ini 3 partai mendukung Prabowo untuk Pilpres 2029 di masa jabatan yang baru 6 bulan ini. Menurut kita sih agak-agak aneh ya. Aneh, dan ini menandakan ada beberapa hal. Mungkin salah satu yang paling kuat adalah reshuffle sih. Memang pesan kita ke Pak Prabowo ini sebagai presiden adalah tolonglah Pak, kalau emang bener-bener ada reshuffle, masukin orang-orang yang paling kompeten gitu. Ya, yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang memang kalau misalnya bidangnya komunikasi jago komunikasi, yang kalau misalnya bidangnya pangan jago pangan. Betul. Gitu. Amran kayaknya jadi Menko pangan seru ya. Udah selesai. Ya, kembali lagi di apa ya tadi? Ruang Terang. Oh iya, Ruang Terang channel Jak Politik. Dadah.